rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Al-Fatihah. Iya kan Allah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man la'iba zawjatahu kataballahu lahu 20 hasanatan. Man tining pasira oreng la'iba panikaake je engkiman zawjatahu deka binin nahman katabah maka nulis Allahu pasira Allah lahu mareng man mareng oreng 20 hasanatan de sadek dupolo kabagusan wa maha anhu 20 sayyiatan wa maha ben angosot anhu dari orang 20 sayyiatan de kadupolo ara-ara kecubaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faida ahoda maka bila nakku engkiman biyadiha kalaban tanang zauja kataba maka noles Allahu pasira Allah lahu mareng oreng 40 hasanatan deka 40 kabagusan wa maha anhu 40 sayyiatan wa maha ban angosot anhu dari oreng 40 sayyiatan deka 40 kacubaan. Yang dimaksud orang di sini adalah zauj, suami dari istrinya. Maksud dari keterangan di sini adalah bagi seorang suami yang bergurau dengan istrinya, Allah menulis 20 kebaikan. Itu aja. Bergurau saja sudah 20 kebaikan dan menghapus 20 dosa atau 20 kejelekan. Bayangkan kalau satu hari kita kerja dengan istri, satu hari saja 20 kebaikan kita dapat, 20 kejelekan sama Allah itu dihapus. Itu indahnya kalau berkeluarga. Makanya yang nanti sudah dewasa ini cepat berkeluarga. Ini inti, ini hal yang sangat kecil saja. Lain lagi nanti keterangan ini banyak ini keterangan ini. Jadi itu kalau ingin sampai tuntas beberapa malam itu belum tentu hatam kitab ini. Kalau mau dibicara sangat detail dalam kitab Qurratul Uyun ini dari hal yang sangat paling kecil sampai keterangan yang paling luas dalam mahligai rumah tangga itu dibahas detail di kitab Qurratul Uyun ini. Kemudian faidah biyadiha, jika seorang suami memegang tangannya, kalau tadi itu bergurau bercanda, sekarang itu megang tangannya, 40 kebaikan dan 40 kejelekan dihapus atau dimaafkan. Itu megang tangannya. Bayangkan kalau megang-megang yang lain. Nah, itu pertanyaannya sekarang itu kalau megang-megang yang lain itu bagaimana? Apakah tidak lebih besar itu pahalanya? Ya lebih besar tentunya. Cuman tangan loh. Kalau yang lain, coba saja dipikir, tangan saja sudah 40 ngefek, gak begitu ngefek tangan ini. Apa ngefeknya? Coba yang lain. Bayangkan, Allah itu sangat sayang kepada kita. Sangat sayang kepada kita. Cuman kita gak merasa disayangin sama Allah.
Allah. Megang tangan saja 40. Ayo bayangkan. Coba kita berpikir. Ding 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 berpikir. 40 megang tangan istri. Apalagi megang yang lain. Tentunya bisa dipikir sendirilah apa yang kita mau dipegang. ya harus seperti itu memang. Jadi 40 kebaikan kita. Saya kalau sama istri itu pengen alhamdulillah 40 dapat pahala, alhamdulillah. Bergurau bercanda, main petak umpet kecil-kecilan sudah berapa tadi? 20 tambah 40 sama dengan 60 dalam waktu yang tidak terlalu lama. Itu masih belum ke yang lain, masih belum acara yang detail-detail itu. Nah, ini lanjut. Fa'ita qabbalaha kataballahu lahu sittina hasanatan wa maha anhu sittina sayyiatan. Fa'idha qabbalaha maka bila nyium ingkilake hada kabini kataba maka anules Allahu pasira Allah lahu maring lake sittina hasanatan dek kasebita kebagusan. Wa maha benangoson Allah anhu dari lake sittina sayyiatan dek kasabita kecubaan. Ini lagi bagaimana kita tidak berterima kasih kepada Allah. Sudah 60 kita. Jika hidung nempel ke wifinya seorang berapa? 60. Nempel saja 60. Tambahkan dari tadi berapa sudah? Tadi bercanda dengan istri 20 kebaikan. Yang kedua itu megang tangan istri tambah 40 berapa sudah? 60. Kemudian ditambah lagi mencium istri berapa? 60 tambah 60 berapa? Sudah 120 pahala kita dapat. Itu baru saja nyium. Belum lagi yang lain. 120. Sekarang berapa dosa yang kita hapus sudah? Sama 120 kejelekan kita hapus. Alhamdulillah. Enak lah. Tanpa berdoa tangan diangkat sudah pahala. Sudah pahala karena orang berkeluarga itu adalah ibadah. Makanya nanti umpama di sini santri putra bismillahirrahmanirrahim saya niat untuk menikahi wanita pilihan hati dengan niat ibadah. Begitu niatnya. Contoh di sini yang sering saya panggil ya Iwan Suparti. Insya Allah di sini santri yang bernama Iwan ini sudah siap-siap dengan calonnya. Calonnya sudah tidak usah disampaikan dengan kata-kata. Insya Allah sudah bisa sudah dipikirkan oleh yang bersangkutan sebenarnya. Tanpa diterangkan sebenarnya kedua belah pihak sudah sama-sama mengerti. Sudah sama-sama mengerti. Lah pendengar telah antara din mingkum lah pada saling antara din mingkum. Mencoba doa antara din mingkum. Kedua-duanya sama saling ridho. Itu enaknya. Jadi kedua-duanya sama-sama mengerti. Kemudian lanjut. Faida asabaha kataballahu lahu mi'atan wa ishrina hasanatan wa maha anhu mi'atan wa ishrina sayyatan. Faida asaba maka bila haji ma'ikiman. Nah ini sudah cara inti nih. Biha pada zaujah. Faida asaba maka bila haji ma'iki orang gila kehadaga zaujah. Kataba maka anoles Allahu fasir Allah lahu mareng lakeh mi'atan deka 100 wa isrina hasanatan bendu polo. Jadi 120. Wa maha benangoson Allah anhu dari lakeh mi'atan wa isrina deka 120 sayiatan ara-ara kecubaan.
atau mi'atan wasina sayatan deka 120 kecubaan. Jadi artinya adalah bagi seorang laki atau seorang suami jika berjima dengan istri itu pahalanya 120 pahala. 120 pahala. Sekarang tambahkan dengan yang tadi. 120 tambah 120 berapa? 240 sudah. Pahalanya dengan istri saja. Belum lagi pahala yang tadi baca Yasin. Belum itu. Belum itu yang kita sampaikan. Belum lagi pahala sedekah, belum itu. Ini kumpul saja dengan istri sudah 240. Berarti Allah itu sangat sayang kepada kita. Makanya laki-laki itu diciptakan untuk melengkapi seorang perempuan. Sebaliknya perempuan diciptakan dari tulang rusuk seorang laki-laki untuk melengkapi seorang laki-laki, sebagaimana Bapak Adam dan Bapak Hawa dulu. Seperti Bapak Adam, Pak Adam dan Ibu Hawa maksudnya. Lupa. Kalau Pak Adam itu mingkem, Pak Adam modut ini mingkem. Kalau Hawa ngangah, mangap. Perempuan itu jarang bisa mingkem, maka mangap terus. Wah, ini. Jadi setiap benda pun mau dimakan semua sama perempuan. Hop begitu. Itu perempuan. Sehingga perempuan itu betul tidak ada satupun seorang perempuan di muka bumi ini yang puas dengan benda satu itu. Karena saya sebutkan pada kajian yang sebelum-sebelumnya ada empat hal yang tidak pernah puas di muka bumi ini. Satu adalah langit hujan atau bumi dari hujan. Yang kedua adalah orang alim dari ilmu. Kemudian yang ketiga adalah mata dari memandang. Yang ketiga adalah perempuan dari laki-laki. Tidak akan pernah cukup itu. Kenapa kok tidak pernah cukup? Tidak bisa itu. Karena perempuan diciptakan di Hawa. Maka namanya Hawa nafsu. Hawa. Adakah yang namanya Adam nafsu? Kalau Adam nafsu itu berarti Adam sehari berarti. Makanya di mana itu kalimat-kalimat yang dipakai itu adalah hawa nafsu. Seperti itu. Perempuan itu. Makanya perempuan itu adalah perhiasan yang di dalam perhiasan itu tersimpan sebuah kelembutan. Jika kelembutan itu tidak dipakai dengan benar akan menjadi racun. Maka perempuan itu pasti ada dua. Bisa menjadi madu, bisa menjadi racun. Yuk bayangkan. Adakah laki-laki di madu? Tidak ada. Tidak ada laki-laki di madu. Yang ada itu perempuan di madu. Karena tangan kanan itu adalah madu, tangan kiri adalah racun. Nah, jadi perempuan itu kebanyakan adalah madu, manis. Perempuan itu kan manis. Rata-rata yang perempuan manis. Diciptakan dari sebuah tulang rusuk seorang laki-laki yang penuh dengan bengkok. Di laki-laki itu harus mengetahui apa dan bagaimana perasaan seorang wanita. Wanita itu butuh kehalusan, kelembutan, butuh perhatian. Nah, sebagaimana yang saya sebutkan sebelumnya, wanita itu tidak bisa dengan kata-kata yang tidak menyenangkan, dia pasti nangis. Ya, satu aja kata yang sangat pedih dia nangis. Yang heran saya perempuan itu cuman kaget aja nangis langsung. Itu perempuan. Apalagi itu hal-hal yang sangat prinsipil atau sangat menyakitkan itu. Nangis itu perempuan itu. Tidak bisa. Perempuan itu kan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Beda kalau laki-laki. Laki-laki kan tegar kuat tubuhnya cuman. Tapi kalau urusan di Kulotul Oyun di rumah tangga, laki-laki tidak kuat, kalah sama perempuan. Kalah. Laki-laki itu nafsunya 1, perempuan 99.
Bayangkan, berani apa tidak laki-laki satu cuman, satu. Bayangkan 99. Takut berapa laki-laki sama perempuan. Dia sekali diamnya menghanyutkan itu. Tidurnya adalah tidurnya apa itu? Pura-pura tidur itu. Kalau mangap itu lahap semua, habis sama perempuan. Itu perempuan, betul sudah. Tidak terbohong itu. Karena perempuan itu seperti lux. Dalam kelembutan tersimpan sebuah kekuatan. Itu sabun lux itu sponsor. Dalam kelembutan tersimpan kekuatan. Laki-laki ini kan cuma wajahnya sangar, tubuhnya sangar berotot begini, tapi pada dasarnya satu. Setelah itu wassalam waalaikumsalam, selesai sudah. Laki-laki itu tidak kuat. Laki-laki sebenarnya cuma ototnya saja yang kuat, tubuhnya. Kalau masalah hal yang sangat itu maksud saya, yang urusan acara inti, kalah sama perempuan itu. Perempuan itu gini-gini saja sudah jadi, gini-gini saja. Laki-laki sibuk kan, sibuk. Perempuan kan santai-santai saja, cuma begini, tidur. Di babak tidur saja sama perempuan. Kalau laki-laki tidak bisa. Ada laki-laki tidur waktu bersenggaman gitu, tidak ada. Tidak ada. Tapi kalau perempuan, ada perempuan itu tidur sambil tidur. Yang laki-laki bingung. Gimana ini? Kok tidur? Ya, perempuan. Seperti sawah. Bagaimana sawah? Ladang. Adakah ladang itu sampai ladang itu kalah sama paculnya? Tidak ada. Paculnya yang kalah sama ladang. Kadang paculnya itu harus diganti yang lebih apa? Yang lebih tajam. Bukan diganti paculnya, tapi paculnya diperbaharui gengseng, jamu ya berarti. Harus jamu, laki-laki harus berjamu, ya. Jangan andalkan saya hebat, jangan. Laki-laki itu sebenarnya kecil. Laki-laki sebenarnya itu kecil, laki-laki itu. Kalau masalah nafsu, kalah sama perempuan nafsu. Tuh, cewek itu 99. Siapa yang berani nantang 99? Nah, kalah Pak Adam. Di surga dulu kalah rayuannya. Makanya perempuan itu adalah identik dengan rayuan maut. Laki-laki sehebat apapun mesti kalah sama perempuan. Kenapa? Tidak bisa. Sudah ada ceritanya kok. Pak Adam dan Bu Adam pasti tunduk, kalah. Contoh di sini ada laki-laki yang umpama yang bernama di sini Umar, bukan Umar bin Khattab tapi Umar Sa'id. Umar Sa'id itu orangnya dirayu, tidak mempan, pasti mempan, tak bisa kalah pasti. Apalagi dengan lirikan matanya seorang perempuan yang tajam itu. Makanya sampai ada lagunya kan, dirikan matamu. Itu diambil dari seorang laki-laki dan perempuan. Dirikan mata seorang perempuan itu berbahaya. Kalau laki-laki ada pengalaman. Laki-laki itu kan sebenarnya banyak yang lebay. Laki-laki itu lebay. Di sini bilang sayang, di sono bilang sayang. Di sini bilang sayang, di sana bilang sayang. Itu laki-laki cemen itu aslinya. Laki-laki cemen. Dia bilang tiada wanita lain selain dirimu. Preketek itu. Ada. Itu bohong, itu hanya manis di bibir saja. Manis di bibir saja. Manis di bibir saja. Itu hanya untuk menundukkan hati seorang perempuan. Dan perempuan itu senang memang kalau disanjung-sanjung, tidak bisa dibohongi itu. Contoh ada wanita yang namanya umpama di sini Nafarianti umpama. Nafarianti di sini disanjung sama yang namanya Mas
Iwan Suwarda. Wajahmu bagaikan rembulan, tidak pernah redup dalam semalam. Nah, Varianti itu 1 hari 1 malam tidak tidur karena terngiang-ngiang oleh rayuan gombalnya Iwan Suwarda. Itu laki-laki memang pintar kalau ngerayu, dan perempuan memang butuh rayuan. Kadang memang seperti itu. Kadang tidak ada yang gombalin, dia bilang gombalin dong. Kadang memang begitu laki-laki. Dan perempuan itu memang peka. Ada orang batuk saja dibilang ya suka sama saya kok batuk-batuk, padahal dia memang batuk beneran. Padahal ada batuknya memang batuk bukan nggak dibuat-buat, memang dia lagi serak-serak bahasa memang. Cuman karena perempuan itu peka, kayaknya dia batuk-batuk ke saya itu aslinya. Itu terlalu perempuan itu. Nah, jadi menghadapi perempuan itu harus ekstra hati-hati. Dikasarin sedikit nangis, nggak dikasarin manja, itu perempuan. Nah, terlalu dimanja nanti mengunggulin kepala, ditekan sedikit nangis, dimarahin sedikit, itu perempuan. Saya harus tahu itu bengkok, mana yang benar bengkok ya, harus pelan-pelan. Akhirnya jadilah lurus, tidak patah langsung sekaligus. Nah, maka dari itu laki-laki itu harus pinter mengambil hati dan perasaan seorang wanita. Wanita itu tidak bisa ditaruh di atas, tidak bisa. Dia akan mengungguli kepala. Ditaruh di depan tidak bisa. Dia akan melangkai seorang laki-laki. Ditaruh di belakang tidak bisa. Dia ketinggalan seorang laki-laki. Maka ditaruh di mana wanita? Taruhlah di samping. Maka namanya loh pendamping laki-laki. Yang namanya pendamping pasti taruh di samping. Di samping, jangan taruh di depan, di belakang, ataupun di atas. Dan juga tidak boleh taruh di bawah. Wanita tidak untuk diinjak-injak, tidak boleh diinjak-injak wanita. Maka taruh di samping. Sedangkan di samping dekat dengan hati. Bukan di samping kanan ada perempuan, tapi di samping kiri. Karena tulang rusuk laki-laki yang hilang itu yang kiri. Ya. Lanjut. Kemudian begini. Kenapa tulang seorang laki-laki itu kok hilang? Karena waktu ceritanya Adam Hawa itu diciptakan inilah ibu Hawa dari tulang rusuk Bapak Adam. Jadilah ibu Hawa. Makanya perempuan itu harus ditaruh di hati, samping kiri di sini. Tidak boleh ditaruh kanan. Keliru kalau di sini. Laki-laki itu di posisi kanan, perempuan di posisi kiri. Sedangkan hati ada di sini. Latifatul qalbi itu di sini. Makanya kalau ada yang ikut wirid dari konak sebendi, pasti miringnya begini, sambil pegang tasbih begini. Karena harus latifatul qalbi itu di sini. Jadi hati itu di sini. Perempuan karena harus dengan berperasaan harus di hati di sini. Nah, itu harus bisa menjiwai perempuan. Jadi laki-laki itu semua, nah karena ini kan juga sambil di share, diterangkan di YouTube. Untuk yang nonton video ini mengertilah dan ketahuilah bahwa perasaan seorang perempuan itu sangat peka, dan inti dari paling inti wanita itu ingin disayang dan dimengerti. Jadi harus jadi laki-laki yang sayang dan mengerti. Sayang apa adanya, bukan adanya apa. Jangan terbalik loh. Kalau sayang apa adanya, dia sayang segalanya. Lebih kurang dia menerima, tapi bukan sayang apa adanya. Kalau dia tidak punya mobil, dia tidak sayang, beda. Mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia setengah atau dia bagaimanapun, kalau yang namanya sayang, dia akan menerima apa adanya. Itu tanda seorang sayang. Sayang itu sudah melebihi dari cinta. Kalau cinta itu hanya sebatas mata dan perasaan saja. Kalau cinta. Tapi kalau sudah sayang, maka itu komplit. Di dalam sayang itu ada perasaan cinta, ada perasaan kasih sayang sedalam-dalamnya. Itu kalau sudah sayang itu komplit pokoknya. Kalau sudah sayang itu
dan menerima apa adanya. Mau jelek si wanita, jelek seperti gendruwo umpama, tapi insya Allah nggak ada wanita seperti gendruwo. Kalau sifatnya banyak, kalau sifatnya banyak, berani sama orang tua, itu sifatnya gendruwo. Seperti hantu, nah itu seperti wanita yang selalu menjaga gerak-gerik suami, itu seperti hantu. Jadi wanita yang nonton YouTube ini, janganlah jadi wanita seperti hantu atau seperti lagunya Ahmad Dhani. Selalu menghantui perasaan laki-laki. Laki-laki mau ke barat dihantuin, mau ke timur dihantuin, nyampe rumah pun dihantuin, HP-nya diobrak-abrik. Tuh ada yang bilang sayang, tuh ada yang bilang sayang. Jangan seperti itu. Berilah kepercayaan sepenuhnya kepada seorang suami. Toh dia sudah, sayangnya sudah dianugerahkan 99% untuk sang istri, 100% yang untuk yang di atas. Wahai suami yang nonton video ini, sayangnya untuk istri jadikanlah 99% untuk keluarga, yang satu itu untuk Allah. Jadi total 100 semua. Ya, seperti itu. Jadi jadilah laki-laki yang mengerti perasaan seorang perempuan. Dan perempuan jangan menjadi hantu seorang laki-laki. Repot ini kalau suaminya mau kemana-mana dikejar-kejar. Kayak itu bang, kayak orang naik sepeda motor gak bawa SIM dan STNK dikejar, gak pakai helm juga dikejar. Jangan seperti itu. Berilah kepercayaan seutuhnya. Toh meskipun dia hilang kok ada yang bantuin, ada yang ngerawat. Yang penting dia mampu. Masna wa sulasa waru. Cuma ndak ada wanita yang mau dimadu dalam dunia ini, ndak ada. Kalau ada, balasannya surga. Nah, yuk bayangkan, siapa yang ndak mau surga? Siapa yang ndak mau surga? Gampang bagi perempuan untuk dapat surga. Izinkanlah suamimu menikah lagi. Itu surga. Dan nanti payungnya payung emas. Itu surga. Ya kalau cuman dapat dapat kulkas, rice cooker, magic jar, ya bukan poligami. Namanya itu poliponek. Makanya istri yang ridho seperti seperti memadu dua insan, itu memang sulit, memang tidak ada dan hampir jarang. Dalam kapal ada dua nahkoda, memang jarang. Dalam rumah dua istri juga jarang. Ada juga, walaupun tidak seberapa, ada juga. Cuman jarang, karena itu berhubungan dengan perasaan. Dan yang mampu melaksanakan itu, balasannya adalah surga. Yang penting ridho. Ya cuman panas terus tuh hati. Panas terus. Umpama Distina Varianti dan Isnayati ini nanti dimadu oleh Ahmad Rosidi. Ya, yang dapat surga ya berarti Isnayati di sini nanti. Jadilah wanita yang mendapat surga dan berpayung emas, dikumpulkan nanti dengan orang yang masuk surga dengan berpayung emas. Semua nanti. Itulah hebatnya seorang wanita kalau suaminya diizinkan menikah lagi. Lanjut. Fa idau tasalah nadallahul malaikatah. Faidau tasalah maka bila atus engki lakeh nada maka manggil Allahu pasir Allah al malaikat, ada banyak malaikat. Fayaqulu maka ada bu Allah unduru ngabe seemban kapi malaikat ila abdi dek tangkabulah yau tasilu si atus engki abdi men haufi dari takok kasengko ya tayakona si ayakinaki engki abdi min haupi dari takok kasengko ya taya kono se ayakina engki abdi ani saungku natining sengko rabbahu panikah pangeran abdi ishadu anyak seenah tibin kapi malaikat
alaya atas sengko bi anni kelaban saongkuna tineng sengko qad wafartu paneka ongku-ongkunya porah sengko Allah lahu mareng abdi. Fama yajri maka ta'akili al-ma'u pona pa'aing minhu dari abdi ala sya'rotin atas situng obu illa katabah angin noles to nyatet Allahu pasir Allah lahu ika andi abdi biha kalaban sya'rah hasanatan de situng kebagusan. Wah, ini bagus sekali di dalilnya. Bagi seorang suami sudah dengan istri itu selesai bersenggama, Allah langsung manggil malaikat. Ya malaikati unduru abdi ya utasilu. Tang malaikat kapidana abas wa tang kabulah edisah nang polai sedang atus. Mereka itu yang berdua itu karena takut kepada saya. Kalau tidak takut dia tidak mungkin adus. Dan saksikanlah bahwa saya memaafkan semua dosa-dosanya, dosa-dosa kecilnya, ya, dosa-dosa kecilnya hamba saya yang dua itu, yang barusan adus itu. Dengan hitungan satu helai rambut, satu kebaikan. Hitung saja berapa rambutnya Iwan Suparda. Itu satu rambut, satu kebaikan. Jika sudah mandi junub atau mandi adus. Luar biasa. Allah begitu sayangnya kepada kita sampai pahalanya adus setelah bersenggama dengan suami istri itu satu rambut, helai rambut, satu helai rambut, satu kebaikan. Coba itu. Adakah yang bisa menghitung rambut? Tidak ada. Allah sudah memberikan pahalanya seperti itu. Begitu sayangnya Allah kepada hambanya. Jadi bagi seorang wanita, mengertilah bahwa suamimu itu benar-benar sayang, dan sang suami harus mengerti bahwa istrinya setiap hari dia selalu menunggu sang suami. Setiap hari keluarga menunggu di rumah, sang suami bekerja mencari nafkah hanya untuk seorang keluarga. Jadi di sini banyak pahalanya apa yang didapat oleh kedua keluarga itu, sang suami dan istri, jika melaksanakan semua perintah Allah. Sudah berapa pahala dari atas? Yang pertama, biar ingat, ayo. Yang pertama, kalau megang tangan pahalanya berapa? 40. Kalau bergurau 20. Kalau mencium 60. Kalau berjima 120. Berapa pahala sudah? 240. Ditambah tadi terakhir itu setiap helai rambut ditulis pahala. Luar biasa. Begitu sayangnya Allah kepada kita. Nah, seperti itu. Bagi perempuan pahala ini akan juga hilang nanti yang didapat jika bibirnya tidak dijaga. Nah, ini bahaya. Penyakitnya perempuan itu ada di sini, di bibir di sini, di bibir di sini. Seandainya perempuan itu boleh berkata, hobi seorang perempuan itu tidak ada kecuali apa? Hobinya perempuan bergosip ria. Hobinya laki-laki satu, apa? Diam. Nah, laki-laki itu diam. Kembali ke bahasa yang tadi, Adam. Hakikam ini, Adam, Hawa, beda sudah. Jadi penciptaannya seorang laki-laki sudah disesuaikan dengan bentuknya, dan perempuan diciptakan dengan bentuknya. Sedikit-dikit dia butuh perhatian, butuh kasih sayang seorang perempuan itu. Jadi semua laki-laki itu harus mengerti apa yang diinginkan seorang istri. Jangan sakiti istri, sayangi istri. Jangan istri itu jangan diberi makna bahasa Inggris loh.
Kalau 1 is 1. Kalau 2 is 2. Kalau 3 is 3. Jadi harus punya 3 berarti, bukan itu. Kalau bahasa Inggris, one itu sah. 2 do. 3 di tambah is depan. I am is 1, saya 1. Atau I am 1, saya 1. Ditambah is, tidak cocok sebenarnya. Tapi kalau dibuat is 1, sa adalah 1. Is 2, do. Is 3, di. Nah, jadi 3 harus seperti ini. Atau harus di poligami, di. Bukan itu maksudnya. Itu hanya gurau saja. Jadi yang sebenarnya itu adalah istri itu memang harus menjadi istri yang sebenar-benarnya dan seutuh-utuhnya. Sayangi suaminya. Kenapa? Karena di sana banyak wanita-wanita yang siap untuk menyayangi suamimu. Ya. Karena kenapa? Laki-laki itu jumlahnya lebih sedikit rata-rata ketimbang perempuan. Coba bayangkan, lihat saja. Mau di sekolah-sekolah atau di mana kumpulan-kumpulan yang hatinya banyak perempuan, yang laki-laki sedikit. Jadi kasihan perempuan itu gak kebagian. Cuma rata-rata saking pelitnya seorang istri, suaminya tidak boleh kawin lagi, akhirnya banyak wanita yang nganggur. Banyak wanita yang nganggur seperti itu. Makanya dari itu jadilah istri yang baik, sayangilah suami dengan baik. Sedangkan surga seorang istri itu ada di bawah telapak kaki suami. Sedangkan surga suami tidak bisa pindah dari telapak kaki ibu. Seorang laki-laki membawa 2 surga. 1 surganya ibunya kandung atau ibu sendiri. Yang kedua menaungi surganya istri. Jadi laki-laki itu harus